pertama itu Mbah yang namanya Mbah Agung, itu Mbah Antaboga. Itu yang ya, pamburnya itu kita bisa terangkan saja itu kalau kita lihat itu bentuknya ular yang besar, itu namanya Mbah Antaboga. Ya. Kemudian ada Mbah Antawiguna. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Gerumbul Cikokol, Desa Samudra, Kecamatan Gelar, tepatnya di RT 1 RW 1. Saat ini kita sedang berada di rumah Pak Tayun atau juru kunci dari Petilasan Cigedong. Nanti kita akan tanya-tanya terkait Petilasan Cigedong, seperti apa sejarahnya, agar nanti semua bisa mengetahui, kemudian bisa menjadi sebuah tujuan wisata di Desa Samudra ini. Langsung saja kita tanya-tanya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube Kabar Gumelar. Assalamualaikum Pak Tayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petilasan Cigedong itu pertama kali ditemukan itu kira-kira kapan Pak? Tahun berapa? Itu tahun sebelum merdeka. Ya. Sudah, berarti udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Nah, ya, itu kan Belanda sudah menjajah ke Indonesia. Nah, pada saat itu desa ataupun Indonesia itu kan sedang gempar-gemparnya dijajah oleh Belanda. Nah, kemudian orang-orang di pegunungan seperti di sini itu kan kadang-kadang banyak kesusahan. Saya minta tolong kepada siapa, agar kita itu diberi kedamaian, kemerdekaan. Nah, Mbah Buyut saya yang namanya itu Eyang Kartanom, tapi kalau Mbah Kaki itu biasanya mengundangnya itu bukan Eyang Kartanom, tapi pakai nama yang seketika beliau itu kecilnya, yaitu Kaki Kalim, Yang Kalim. Eyang Kalim, Eyang Buyut kula niku wekdal niku nglampahi napa nggih prihatin. Lagu prihatin. Nggih, lagu prihatin niku wonten hutan penusupan alur jero sing kula niki mangken kisah mriku. Penusupan itu berarti yang Curug Sentong. Curug Sentong, ya. Di atasnya Curug Sentong. Nah, setelah beliau itu di situ prihatin 40 hari, kemudian beliau ada suara, ada wangsit bahwa suruh memelihara tabat. Pada waktu itu tabat ya masih itu belum dibuka, itu masih suruh memelihara tabat Cigedong. Jadi rumah nama Cigedong itu nama asli, bukan dibuat dari kita makhluk seperti kita atau manusia itu. Jadi dari dulunya seketika Mbah Buyut saya itu disuruh memelihara di situ, merawat di situ, itu juga sudah dinamai Cigedong. Nah, apa sih Cigedong itu saya juga tidak tahu, tapi yang saya tahu itu saya juga sering bertanya, kenapa kok ada Cigedong? Itu namanya katanya cahaya iman ingkang Gusti ngabulaken doa. Itu hage Cigedong, cahaya iman ingkang Gusti ngabulaken. Cahaya iman yang dikabulkan oleh
Tuhan. Ya, oleh Tuhan. Jadi dulu kan namanya masih ada sebutannya, masih ada sebutan Gusti kan, Ya. Mbah gitu kan. Mbah kaki yang disebut Mbah kaki. Nah, setelah itu beliau pulang dari tempat itu tempat prihatin Yang di Alus Jero. ya, yang di Alus Jero. Kemudian beliau datang ke situ. Lah itu mulai di rumah dibersihin. Nah, setelah beliau memelihara di situ, itu beliau diberi beban agar siapapun yang ingin mendapatkan sesuatu, baik itu hidayah lah ya, memberikan hidayah, mendapatkan hidayah dari situ, itu suruh diaturkan lah, disoankan di situ. Kemudian setelah beliau merawat itu, kemudian beliau dikasih bakar menyan, ada suara. Suara apa nih? Itu suara dari suara yang tidak bisa dilihat. Jadi ada pembicaraan siapapun yang datang ke situ zaman dulu itu, misalnya saya datang ke situ, Yun, kamu usahanya ini. Nah itu. Nah, jadi petunjuk, ya semacam petunjuk, tapi kan langsung Ya. pada pembicaraan yang tidak bisa dilihat yang bicara. Sampai ketika Mbah Buyut saya itu ada apa-apa, sampai mau ada bahaya, kemudian musuh akan datang, itu dari yang namanya Mbah Kaki itu langsung ke rumah eyang saya, itu bilang, Kalim, memberitahu Kalim, akan ada musuh, kamu harus siap-siap dan kamu bikin selamatan ini. Itu musuhnya berarti Belanda itu. Belanda itu. Nah, sampai Belanda itu kan di sini dan selamanya 3,5 abad ya, sampai membangun itu membangun waduk penjalin dan lain sebagainya, itu berdirinya itu tahun 1921-an. Itu tahun selikur sampai selesainya tahun 1927. Itulah. Berarti yang pertama kali menjadi juru kunci Cikedong itu Mbah Buyute. Kartanom, Mbah Kartanom, Mbah Buyute kula, iya. Nah, setelah itu kemudian banyak dikerumuni dari pendatang dari penjuru dunia lah, sampai katanya itu ya, katanya saya sih tidak pernah lihat dan mungkin kita juga sejarah bukan, tapi cerita itu katanya dulu Pak Karno juga pernah ke situ. Pak Presiden itu pernah ke situ sekitar tahun sebelum merdeka. Gempar-gemparnya penjajah musik saat itu datang ke situ, kemudian beliau dibawa ke situ, diaturkan. Nah, beliau katanya di situ nggak diberi apa-apa, tapi cuman diberi ketan itu oman itu padi lah. Itu suruh dibawa. Nah, ketika beliau menghadap musuh, itu oman itu disebar sehingga kelihatannya Pak Karno itu prajuritnya itu banyak, tentaranya banyak. Itu cerita kita juga nggak tahu persis, tapi ini kan ya segala sesuatu kita omongkan ya. Terus setiap ada apa, baik itu ada gejolak apapun, baik wabah penyakit seperti kalau sekarang ini corona, itu dulu sebelumnya udah dikasih tahu. Kalim, ini mau ada penyakit, wabah penyakit, kamu harus selamatan. Ini datang. Nah, akhirnya Mbah Buyut kula niku kan mboten ngertos napa-napa, sing ngertos niku putu mantune yang mursid Mbah Kaki dawuh kon anak-anak sembayang, kon sembayang rebutan. Nah, rebutan ini tahlilan bener, karena tahlilan akhirnya kaki kula niku Ki Mursid
niku mbekta tiyang mriko. Teng mriko wiridan tawasulan, terus teng Cigedong, selamatan dan lain sebagainya. Niku segala sesuatu ada apapun itu dari sana itu langsung tahu. Kemudian orang yang datang ke situ yang ingin minta pangkat juga, ini kamu harusnya demikian itu langsung bukan dari mimpi, tapi itu langsung dapat diterima. Ada suara yang bisa diterima, tapi kita tidak bisa melihat siapa yang bicarakan. Nah, itu awalnya Mbak Kaki ya. Terus kalau Mbak Eyang Tayun itu jadi juru kunci mulai tahun berapa? Sebenarnya saya belum lama ya jadi juru kunci, karena setelah Eyang ini silsilah Eyang Kalim, pertama Eyang Kalim Ya. kemudian Eyang Kalim wafat, kan ada yang namanya badal itu utusan atus kulo kali panjenengan bamine kulo saking mriko muntung mriki teng griya kulo pun kata tiyang kulo perantah teng jenengan niki punten ki diaturna. Nah jenengan sing mriko pas kulo niku mati lajeng panjenengan niku diken nerusaken. Iku jenenge Eyang Sartani, niku bapaknya Eyang Tikman. Nah setelah Eyang Kalim itu meninggal, kemudian disuruh diganti dengan dilanjutkan dengan Eyang Sartani. Setelah Eyang Sartani meninggal, kembali kekuasaan kepada anaknya Pak Eyang Buyut Kalim, yaitu Eyang Wirya Sanwirya Samwirya Sam, itu Eyang Wirya. Nah setelah Eyang Wirya belum meninggal, tapi beliau kan karena cacat tidak bisa berjalan yang normal, sehingga sementara itu berhenti, tidak ada yang menguasai, kosong, tidak ada yang dipercaya. Kemudian lama kelamaan, kemudian itu Eyang Tikman itu diberi mandat, itu yang memberi juga ayah saya, bapak saya yang menunjukkan. Ya, nah Tikman dia wong arep padha maring Cigedong ora ana sing kon yujugna. Kok ge kena lanjutna sebab koya bapane esih anu iki pernah kon ngrumat pingkana. Nah, akhirnya diberikan kepada Eyang Tikman. Setelah lama kemudian Eyang Tikman meninggal. Nah sampai sekarang ini tidak ada yang memelihara, artinya tidak ada yang menjadi juru kunci yang tetap. Kenapa? Bapak Eyang Kardi juga penerus, hanya meneruskan perjuangannya Eyang Tikman. Itu bukan anak juga, itu adalah kakak beradik. Kemudian saya juga, kenapa kok kita berani melangkah? Karena itu saya juga ada keturunan dari juru kunci Eyang Kalim, yang dari pertama. Nah itu. Kemudian saya juga pernah bilang bahwa kenapa kok saya berani melangkah, karena saya itu punya sertifikat. Kalau saya tidak punya sertifikat, walaupun kita keturunan, saya tidak berani. Karena apa? Kita tidak bersertifikat. Seperti Presiden Megawati maupun Guntur, kenapa kan itu turun presiden, kenapa nggak jadi presiden? Karena mungkin tidak punya sertifikat kan. Saya punya sertifikat, yaitu bukti bahwa kita adalah diberi pewaris. Ini bentuknya dulu pusakanya Mbah Kalim Kartanom. Itu datangnya kepada saya. Pada saat Eyang Kalim itu menjadi juru kunci, ya, ya itu ada di tempat saya. Nah, artinya itu adalah sertifikat bahwa saya punya pewaris sebagai keturunan dari seorang juru kunci yang pertama di Cigedong itu. Nah, kemudian sampai saat sekarang kita juga tidak merasa bahwa saya sebagai juru kunci, tidak. Karena apa? Di sini juru kunci itu semakin banyak. Setelah Eyang Tikman meninggal, itu semua yang datang ke situ itu merasa bahwa saya jadi juru kunci.
Kemudian saya juga ini didhawuhi mbah ini, didhawuhi mbah kaki, mbah siapa, bukan yang sesuai di situ. Tuh, sampai saya terangkan di situ. Maaf, saya bisa cerita di sini. Kenapa saya berani cerita isinya dari tablet yang di Cigedong ini? Karena saya punya sertifikat dan saya tidak mungkin kita akan berdosa. Tuh lah, akhirnya kita cerita-cerita di situ. Nah, sampai sekarang itu tidak ada yang ya merasa bahwa ini yang dihaki murni. Saya juga dihaki murni, tapi saya tidak merasa dihaki murni karena itu adalah banyak sekali orang yang mengaku bahwa saya juru kunci dari itu, datang ke situ juga juru kunci. Kadang-kadang sekarang pada datang ke situ ya tanpa sepengetahuan saya, kemudian itu seperti orang yang pendatang itu tadi siapa namanya itu datang ke sini. Tapi kalau bukan Mbak Kaki yang mengangkat, nanti orang bisa cilaka. Itu begitu. Saya juga walaupun saya punya ada keturunan, kalau saya tidak diberi sertifikat, tidak dikasih kesempatan bahwa suruh membawa itu ke orang, saya nggak berani, Mas. Gitu. Tapi kan ini yang mungkin orang-orang sini termasuk ketua pegawainya kan menganggap yang ini juru kunci. Ya, betul. Karena itu karena punya sertifikat itu ya, terus keturunan dari Mbak Halim. Ya, gitu. kemudian kadang-kadang orang datang ke situ, orang pada ngupload di situ, ya itu saya sampai heran pas buka Facebooknya itu. Kok ada yang mengatakan bahwa kerajaan Antaboga. Nah, itu yang saya itu bikin kadang-kadang kita itu apa ya, seolah-olah kayak anak itu kayak tahu. Saya juga ingin menanyakan kerajaan. Kalau kerajaan itu dulunya rajanya siapa, senopatinya siapa, di situ harus tahu. Sedangkan setahu saya dari kakek yang Kalim itu adalah bukan tempat kerajaan, itu patilasan. Seperti kalau kita katakan sebelum kita itu diistimewakan, itu kita bisa menerima langsung yang namanya dawuh, baik itu ilmu maupun apa langsung. Kalau saya istimewakan itu adalah sebelum kita istimewakan nama Allah itu memberikan sesuatu langsung kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, itu adalah di situ. Ya, itu yang saya juga kan sering baca. Itu ada beberapa bacaan yang mengatakan bahwa itu adalah tadi kerajaan Antaboga. Nanti dijelaskan bahwa itu memang bukan ya? Bukan. Sebab itu adalah namanya patilasan. Seketika itu Allah itu memberikan sesuatu kepada hambanya, kepada umatnya, tempatnya di situ. Yang tadi saya katakan bahwa seandainya Bapak datang ke situ, kita mohon maaf, mohon izin, kemudian dari Mbah Kaki bisa langsung silahkan, misalnya demikian. Itu bisa, dulu itu langsung begitu. Kalau petilasan kan berarti tempat mampir, ya, tempat singgah. Tempat singgah. Itu sebenarnya tempat singgahnya siapa di situ? Itu yang di situ namanya itu disebut tempat singgahnya Mbah Kaki. Itu Mbah Kaki yang disebut Mbah Kaki. Itu sebenarnya Mbah Kaki yang namanya Mbah Kaki itu hanya sebutan satu. Kenapa kok disebut satu? Karena tidak ada sebutan Mbah ini kan. Sebenarnya itu semuanya yang namanya Mbah Kaki itu di situ ada penghuninya, bukan Mbah Antaboga saja. Itu maaf saya terangkan ini kira berani menerangkan, mungkin karena saya tidak takut kita berdosa, karena saya sudah diberi izin. Sehingga kita tahu. Kenapa kok kita tahu? Karena saya dikasih tahu. Kalau kita nggak dikasih tahu ya nggak mungkin saya tahu kan. Yang namanya Mbah Kaki itu di situ penghuni dari patilasan Cigedong. Itu yang pertama itu yang namanya Mbah Agung, itu Mbah Antaboga. Itu yang pamburnya itu kita bisa terangkan saja, itu kalau kita lihat itu bentuknya ular yang besar, itu namanya Mbah Antaboga. Ya. Kemudian ada Mbah Antawiguna.
Nah, itu dari Mbah Antaboga, Antawiguna. Kemudian ada Mbah Denpaju, ada Mbah Majahid, ada Mbah Antarangin, ada Mbah Antaragin. Nah, itu mbah-mbah yang di situ. Ada itu 6. Semuanya ya ada 6. Ada 6. Nah, itu kan tadi disebutkan bukan kerajaan Antaboga. Enggak, bukan kerajaan Antaboga. Tapi di situ ada Antaboga. Ya, tapi kan itu bukan tempat raja. Kalau iya. Antaboga, Iya. kalau raja ini kan merupakan bentuk manusia yang wujud yang bisa kita lihat kan. Iya. Itu adalah raja. Seperti kalian kita angkat sebagai raja kan tahu, bisa kita lihat dengan mata kita. Oh, itu rajanya Pak siapa ini? Teguh. Oh, ini Raja Samudra, Raja Gumelar, Teguh gitu kan. Tapi kalau Raja Antaboga itu adalah dari makhluk gaib yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Tapi seketika siapapun yang sedang diberi keistimewaan sehingga bisa melihat. Artinya itu memang sebuah kerajaan, tapi bukan kerajaan nyata. Bukan kerajaan nyata. Memang kerajaan, tapi kerajaan alam gaib. Alam gaib. Disebut Antaboga. Antaboga. Oh iya. Jadi kita katakan saja penghuninya pertabetan itu adalah yang pertama Mbah Antaboga, Mbah Antawiguna, Antaragin, Antarangin, Mbah Majahid, Mbah Denpaju. Nah, itu yang di situ. Itu punya bagian masing-masing. Ada yang bagiannya juru penerangan, juru ilmu, ada yang juru pengrusak dan lain sebagainya. Itu di situ punya bagian sendiri-sendiri. Tapi kan bukan kerajaan makhluk alam yang bisa kita lihat. Gaib itulah kerajaan. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu Raja Antaboga, kan tidak? Tidak kan? Sebetulnya tidak terlihat. Kemudian disebutkan itu kerajaan, siapa yang menurunkan dan membuat kerajaan di situ kan? Itu alam kan? Hanya Mbah Buyut kita hanya tahu ini adalah pertabetan Cigedong, itu mbahnya Mbah Antaboga, Mbah Antawiguna, Antarangin, Antaragin, dan yang tadi kita sebutkan itu. Dan rewangnya itu ada, rewangnya. Kan beliau datang di situ kan ada yang di bawah gubuk itu kan ada pertabetan itu ada ya. Oh iya, yang di bawah. Nah, itu juga itu tempat kesenian. Seandainya kalau kalian pengen jadi ebek ya datang saja ke situ, nanti pikantuk dewa dari situ. Indang getek, indang macan dan lain sebagainya. Oke guys, ini tadi kita udah ngobrol, nanti kita lanjutkan lagi. Itu disebutkan tadi bahwa Mbak Tayun ini yang sebenarnya tadi beliau bilang ini bukan juru kunci itu, tapi beliau ini adalah keturunan dari juru kunci pertama yaitu Mbah Kaling, sehingga masyarakat sini menganggap beliau ini adalah juru kunci karena seperti yang tadi kita sama-sama saksikan bahwa beliau ini tahu persis sejarah dari petilasan Cigedong, karena beliau memang punya semacam sertifikat dari Mbah Kaling, juru kunci pertama, Mbah Buyutnya beliau. Jadi Mbak Tayun ini oleh masyarakat sekitar sini itu dianggap sebagai juru kunci, tapi beliau malah merasa tidak bukan juru kunci. Tadi ada yang ada versi bahwa di situ adalah kerajaan Antaboga. Tadi disebutkan bahwa menurut versinya yang Tayun ini bahwa kerajaan itu semestinya adalah terlihat oleh mata, terlihat nyata. Jadi menurut Mbak Tayun ini di situ adalah kerajaan yang tidak kasat mata, dan itu memang menurut versi beliau adalah dari kerajaan Antaboga, kerajaan yang dari kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihat kerajaan Antaboga. Oke, ikuti terus, nanti kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol sama yang Tayun. Jangan lupa untuk tetap ikuti, subscribe, like, dan komen channel Kabar Gumelar. Oke. Ya, kenapa kok dikatakan Ajar Wirani?
Ajar itu tempat gladi latihan, Wira itu tamtama, Rong itu harimau. Itu adalah prajurit Siliwangi ketika Gladen latihan di situ, itu di tempat itu.